Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Oke, sebelum kita mulai belajar, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk bisa memimpin doa. Silakan, ketua kelas. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa membaca surah Al-Isra. Surah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha jahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab sadaqallahul azim. Terima kasih para ketua. Selanjutnya Bapak absen. Ahmad Anggi, Aira, Haji Saputra, Aldi Husni, Aulia, Azril. Hadir ya, bilang hadir. Dapa, Dede, Dinda Puspadewi, Edi, Barel, Intan hadir. Alfa, Kusumarati, Aidil, Maris, Badil, Miftah, Niko, suaranya Niko, Nur Fadila, Putri Nabila, Sabdo, Sabriantoni, Santi, Sakila, Tri, Ulfa, Ulfia, Jahra, Zikri. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini Bapak sampaikan materi yang Bapak ajarkan kepada kalian, dan ini untuk pembelajarannya sudah Bapak share di grup. Silakan dilihat masing-masing. Kita belajar tentang KKA. Jadi apa itu Pak KKA? Ya, silakan sekarang sebelum Bapak memulai pelajaran, silakan isi terlebih dahulu link yang sudah Bapak bagikan. Oke, linknya itu ada pertanyaan. Ya, udah dibuka? Oke. Oke, sebentar. Linknya yang ini menggunakan website Mentimeter. Ya. Oke, pertanyaannya adalah itu nanti kalian jawab apa yang kamu ketahui tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Silakan dijawab
Nanti akan muncul jawaban kalian di sini. Ya. Ya. Ada jawaban 1, jawaban 2. Cukup 1 aja jawabannya. Nanti tinggal di submit. Ya, nanti di sini. Oke. Ini sudah ada yang menjawab, ya. Ya. Jawaban kalian akan muncul di sini. Apa yang kamu ketahui tentang coding dan kecerdasan artifisial? Di sini sudah ada yang jawab. Bagian dari internet yang memudahkan pekerjaan. Silakan yang lainnya bisa jawab. Nah, jawablah ya pertanyaan yang di atas. Ya, mungkin alangkah baiknya nanti buatkan buka kurung. Umpama yang ini yang menjawab siapa? Bagian dari internet yang memudahkan pekerjaan, buka kurung. Umpama Aji. Ya. Kemudian dan seterusnya ya. Setelah dijawab 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Di situ ada pilihan 1, 2, 3. Jadi cukup 1. Kemudian disubmit. Ya. Ini pertanyaan sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut ya. Tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, oke, silakan lanjutkan. Siapa lagi? Submitkan. Yang nomor 1 aja, nanti banyak-banyak ya cukup. Ada maksimal dia 25 karakter. Dah, siapa lagi? Aji sudah, Azril sudah. Ini ada ya, yang memudahkan pekerjaan, menciptakan aplikasi ya. Oke, ada lagi? Silakan dijawab. Ya, ini ada lagi situs web ya, situs web ya. Oke, ada lagi apa ini? Membantu memecahkan masalah. Oke. Oke, dah. Yang lainnya, oke. Ini ada lagi membantu pekerjaan. Ya, apalagi ini? Mudah. Apalagi perkembangan teknologi. Bantu kita dalam kehidupan. Tulisannya kehidup. Ya. Oke, ya. Cukup ya. Oke, ya ini luar biasa, kalian sudah ya salah satu pengertian dari coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Oke, selanjutnya Bapak next kan ya, yang lainnya bisa apa nanti lanjutkan. Oke, selanjutnya juga silakan juga buka link yang sudah Bapak kirim. Di situ ada materi tentang apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial, kemudian pengertian coding dan kecerdasan artifisial, kemudian tujuan KKA, kemudian manfaat KKA, kemudian cara prakteknya itu seperti apa. Oke, kita lanjut ke sini, kita mulai belajar ya. Oke, silakan nanti Bapak minta tolong 1 orang untuk bisa baca yang link sudah Bapak bagi.
ya. Minta tolong Bapak Putri, ya. Silakan baca, Putri Nopalianti. KKA atau coding dan kecerdasan artifisial dalam adalah gabungan kemampuan menulis instruksi untuk komputer atau coding dengan teknik membuat mesin dapat belajar dan mengatur keputusan kecerdasan artifisial. Terus, ya. Coding adalah cara menulis perintah struktur agar komputer melakukan tugas. AI, pendekatan yang memungkinkan sistem mengenali pola, prediksi dan beradaptasi. Ya, oke. Terus, Keduanya saling melengkapi untuk membuat konstruksi cerdas yang bermanfaat. ya. Terus, jadi rangkumannya, Instruksi dan pembelajaran mesin adalah solusi cerdas. rangkuman dari KKA adalah instruksi ditambah pembelajaran mesin sama dengan solusi cerdas. Itulah KKA, ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Selanjutnya, oke. Kita masuk ke tujuan. Tujuan. Oke, ke bawah terus, ya. Oke, tujuan coding. Oke, Bapak minta tolong si Azril, ya. Silakan dibaca Azril. Tujuan coding atau pemrograman melatih berpikir logis dan sistematis, membiasakan siswa berpikir untuk analitis dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan kreativitas, membuat aplikasi game atau program sederhana sebagai bentuk karya inovatif, mengasah problem solving, mendorong kemampuan mencari solusi dari permasalahan yang nyata melalui algoritma, mempersiapkan keterampilan abad 21, membekali siswa dengan keterampilan digital yang relevan dengan dunia kerja masa depan, mengajarkan kolaborasi sering dilakukan secara tim hingga melatih komunikasi dan kerjasama. Oke. Untuk tujuan kecerdasan artifisialnya, Bapak minta tolong si Sakila. Tujuan kecerdasan artifisial atau AI membantu otomatisasi, memudahkan pekerjaan manusia dengan teknologi cerdas, misalnya chatbot, robot, atau sistem rekomendasi, meningkatkan efisiensi, mempercepat proses analisis data dan pengambilan keputusan, memberikan solusi inovatif, menghadirkan seragam dalam pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bisnis, mengembangkan kemampuan beradaptasi, melatih siswa yang menghadapi era digital yang berbasis AI, menciptakan pembelajaran yang personal. AI bisa membantu menyesuaikan materi sesuai kebutuhan dan kemampuan yang sesuai. Oke, terima kasih Sakila. Selanjutnya itu tujuan tadi ya. Sekarang manfaat, ya. Link lagi di bawahnya ada manfaatnya. Oke, manfaat dari KKA. Oke, Bapak minta tolong si Miftah. Manfaat coding ya, manfaat coding. Melatih berpikir logis, membiasakan siswa berpikir dan sistematis, meningkatkan kreativitas, bisa membuat aplikasi, game, atau animasi sederhana, membuat problem solving, biasa mencari solusi praktis dari masalah nyata, membuka peluang karir, skill penting di bidang IT, startup, dan industri kreatif, meningkatkan kemandirian, siswa mampu membuat produk digital sendiri, tidak hanya menjadi tujuan, melatih kesabaran dan konsisten, karena pemrograman butuh real data. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk manfaat AI, Bapak minta tolong. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau?
Niko ya. Untuk manfaat AI-nya. Silakan Niko. Manfaat KKA dampaknya ke mempelajari coding dan AI untuk pelajaran karir dan masa depan digital. Manfaat coding pemrograman melatih berpikir logis, membiasakan siswa berpikir runtut dan sistematis. Meningkatkan kreativitas, bisa membuat aplikasi game atau animasi sederhana. Manfaat kecerdasan artificial AI, otomatisasi tugas, mengurangi pekerjaan rutin, contoh chatbot, asisten virtual, efisiensi dan kecepatan analisis data besar lebih cepat dan akurat. Meningkatkan kualitas pendidikan, menyesuaikan materi belajar sesuai kebutuhan siswa. Solusi inovatif di berbagai bidang kesehatan, diagnosis, transportasi, mobil otonom, pertanian, prediksi panen, dan lainnya. Membantu pengembalian keputusan rekomendasi berbasis data. Oke. Masa depan keterampilan abad 2 yang relevan dengan era digital. Udah Niko? Oke, terima kasih Niko. Oke, selanjutnya itu tadi ya, ada manfaat, pengertian ya. Kemudian tujuan KKA. Selanjutnya, Pak, bagaimana cara penerapannya di dalam aplikasi? Ya, praktik. Di sini sudah Bapak buat ya tentang praktiknya. Contohnya seperti ini. Ya, kalian mengungkapkan sesuatu di bawah bisa kalian tuliskan kan? Coba alat sederhana menilai apakah kalimat bernada positif, netral atau negatif. Ya, di sini ada kalimat senang, bagus, jelek, kecewa dan seterusnya. Ini sebuah penerapan dari coding dan AI. Nah, umpama seperti ini. Saya senang belajar KKA. Hasilnya apa? Analisisnya. Maka analisisnya adalah positif. Ya. Satu lagi yang negatif. Saya benci benci belajar KKA. Apa analisisnya? Nadanya negatif. Itulah ya. Ini AI ya. Sekarang Pak, bagaimana cara penerapannya? Oke. Yang lebih simpel kita menggunakan apa? Canva. Coba sekarang kita buka Canva masing-masing. Ya. Kita buka Canva. Penerapannya ya. Ya, oke. Di Canva itu nanti kalian temukan ada yang namanya apa? Ya, di Canva ada namanya AI kan? Canva. Tadi coding. Coding itu berarti instruksi atau perintah. Berarti perintahnya apa Pak di sini ya? Kita buat atau prompt. Prompt atau instruksi. Perintahnya gini. Kalian suka main game. Suka animasi. Kita buat animasi. Mama seperti animasinya. Saya buatkan di ini. Nanti saya coba satu orang maju ke depan. Mama, buatkan saya game animasi catur. Ya, ini mengganti ada kode untuk saya. Kode, klik, ya, kemudian kirim. Ya. Aplikasi Canva akan memberikan sebuah animasi tentang instruksi. Ini ada instruksi temanya apa, warnanya apa, ya. Warnanya merah. Oke. Nah, kita perhatikan instruksinya dalam bentuk ya, itu tadi coding. Nah, ini maka coding akan membentuk sebuah bahasa pemrograman. Inilah yang disebut dengan bahasa pemrograman. Coding instruksi
atau perintah ya kepada sebuah aplikasi, maka akan membentuk sebuah program bahasa pemrograman. Ini dia. Nanti akan terbentuk dari aplikasinya. Yang kita inginkan akan muncul. Nah, kita tengok sebentar. Jadi anak-anak yang suka game, buka animasi bisa membuat sebuah permainan-permainan di dalam AI, Canva. Nanti hasilnya kita perhatikan. Ya. Karena kalau kalian belajar pemrograman itu 1 tahun nggak siap. Makanya ada AI-nya, atau AI. Kalau bahasa si Danang katanya AI. Nah. Dadang, dah. Oke, kita tunggu. Dia sebentar. Ya. Ya, dia masih nulis bahasa program, ya. Cek. Ini kalau ini namanya variabel, ya. Ya, variabel untuk program. Ya, jadi nanti dia. Ya, inilah gambar catur. Mudah untuk membuat kalian lebih kreatif, ya. Aplikasi menggunakan Canva. Ini catur. Kalian bisa main game, bisa buat game dari Canva. Oke, silakan satu orang. Siapa yang mencoba? Dia membuat apa? Silakan. Nah, coba nggak apa-apa. Satu orang coba. Nah, coba. Yang penting dia pakai prompt, pakai instruksi, pakai coding. Nah, satu orang. Siapa yang mau? Cewek boleh, cowok boleh. Si siapa? Boleh si apa? Farel boleh. Farel, sini Farel. Maju Farel. Maju Farel, enggak apa. Ayo, silakan maju. Hah? Atau si Ajril boleh Ajril. Maju Ajril. Oke. Ya. Mama si Azril buat apa kira-kira? Buat mobil. Buat game Ya, boleh. Mama si Azril, silakan tuliskan promnya, codingnya, instruksinya. Tuliskan, coba. Azril mau buat mobil, animasi mobil. Buatkan saya, ya. Dihapus. Nih. Ya. Buatkan saya animasi, ya. Animasi mobil. Mobil Pajero dengan warna silver. Nah. Ya. Oke, instruksinya ya, kemudian kode untuk saya. Klik kode untuk saya. Ini bawahnya. Drill. Bawah ya. Klik, oke, ya, klik. Kode untuk saya. Oke. Kemudian kirim ke sini. Nah, ini. Kirim. Oke, klik. Diklik. Ya, paskan. Oke, tunggu. Si Azril silakan ditunggu ya. Nah, apakah Anda ingin persis sederhana? Ya, tuliskan aja iya. Di bawah ya. Ya, baru kirim lagi. Pijit biasa. Ya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu ya bahasa programnya. Berarti latarnya, buat latarnya merah. Ini berarti tuliskan latarnya merah.
Nah, nah, teruskan latar. Ini kan. Nah, tunggu sebentar. Latar merah. Oke, silakan kirim. Ya. Nah, oke, sudah jalan ya. Kita lihat instruksi from yang diinginkan oleh si Azril ya. Ya, jadi Andel ini bahasa pemrograman ya kan, codingnya itu from. From itu instruksi, perintahnya, keinginan kalian apa. Nah, kita menggunakan AI Canva. Ya. Sambil kita tunggu, kira-kira aplikasi AI itu apa aja? Contohnya apa? Aplikasi AI yang kalian ketahui. Ada apa? Ya, ada ChatGPT. Apa lagi? Pembrox. Apa lagi? Cici. Oh, apa lagi? Ah, dia muncul kan? Ah, luar biasa. Tepuk tangan buat si Azril. Oke. Nah, terima kasih Azril. Ya, luar biasa. Nah, nih, tanpa kalian harus korek-korek, bisa buat sendiri. Ya. Nah, inilah KKA. Oke. Jadi itu pelajaran tentang KKA. Selanjutnya ya, sebelum Bapak tutup ya, ada sebuah pertanyaan. Ini lembar ya, LKPD lembar kerja peserta didik. Silakan kalian ya jawab LKPD yang Bapak kirim ya. Kalian bisa, ada beberapa pertanyaan yang Bapak kirim ya. Oke. Bapak kirim ke ya, kita cara ngerjakan online aja ya. Itulah mudahnya belajar informatika. Bapak tanya ya, senang nggak belajar informatika? Senang nggak belajar KKA? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, itu di grup sudah ya, Bapak kirim ya. Silakan nanti LKPD-nya coba kalian kerjakan ya. Mengerjakan berdasarkan link ya. Ya. Nah.
Jadi nanti silakan nanti ya ditulis udah muncul ya ya, oh oke. Oke, Bapak kirim lagi. Oke, itu yang terakhir, itu aja ya. Nah, LKPD lembar kerja peserta di ini ya. Itu salah satu refleksi pelajaran dari KKA. Ya, pertanyaannya juga di Mentimeter ya. Kalian nanti jawab ya, jawab di situ ya. Oke, udah ya. Ada yang ya. Ya. Kalau pertanyaannya apa ya? Apa pertanyaan? Epa, mana Epa? Oh, Dinda. Ah, apa pertanyaan Dinda? Ya, berarti kalian nyebutkan apa contohnya ya? Nanti kita buka jawaban kalian. Oke, sudah ada yang jawab? Oke, coba kalau siapa yang bisa menjawab? Apa contohnya? Zikri,
Oh, nggak ada Jekri. Ya, siapa yang bisa jawab? Contohnya apa? Ya, ChatGPT. Kemudian apa lagi? Ya, terus Gemini, terus apa lagi? Ya, oke. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebelum Bapak akhiri, kita refleksi untuk pelajaran KKA. Bapak minta tolong satu orang untuk refleksi, ya. Silakan Syakila untuk refleksi, ya, tentang pelajaran KKA. Ya. Menurut Syakila, bagaimana pendapat tentang pelajaran KKA? Nah. Ya. Udah, Cuk. Refleksi tentang KKA ini seperti AI sangat membantu bagi kehidupan sehari-hari kita, baik dari program, aplikasi, dan pengaplikasiannya gampang. Oke, tepuk tangan buat Syakila. Oke, jadi demikian pelajaran kita tentang KKA, tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum Bapak tutup, Bapak minta tolong pada ketua kelas bisa memimpin doa, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan berguna. Pada ketua, silakan. Nah. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada bagian ini, muridnya kita berdoa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selesai. Oke, sekali lagi sebelum Bapak tutup, kita ada ya kalimat untuk semangat belajar KKA. Bagaimana belajar KKA? Menyenangkan, oke? Bagaimana belajar KKA? Menyenangkan. Bagaimana belajar KKA? Ya. Bapak Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua ya.